kita semua yang siap anak Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Shalom semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya tadi kita perjamuan semua, saya mengingat betul-betul satu hal bahwa bagaimana Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu telah mati bagi kita. Amin. Saya percaya di tempat ini kita tidak takut lagi untuk melakukan perjamuan kudus ini. Karena ini bukan berbicara bagaimana hari ini dosa kita lagi, bukan. Tetapi berbicara Tuhan Yesus katakan ini kamu lakukan untuk mengingat akan aku. Amin. Mengingat akan Yesus. Tahu nggak saudara, tahu nggak Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalibkan, tubuhnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah. Kalau saudara di posisi seperti itu, saya percaya saudara nggak bisa. Gak ada satu orang pun yang bisa. Yang terjadi mati. Yesus memang mati Bapak Ibu Saudara, tetapi dia bangkit dan menjadi Allah yang hidup kembali. Amin. Itu yang kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita punya Yesus. Ketika kita melakukan perjamuan kudus, mengingatkan bagi kita, Yesus sudah lakukan semuanya. Oleh tubuhnya yang telah dihancurkan bagi kita, oleh darahnya yang telah melayakkan kita. Amin. Saudara boleh ada di tempat ini, boleh duduk, boleh berkata terima kasih Tuhan, boleh saudara bernafas setiap pagi saudara. Ya, di rumah sakit sekarang banyak orang sakit. Ya, pasti kacau pikiran mereka. Tapi saat saudara bangun, saudara nggak sakit. Amin. Ya, saudara nggak sakit. Kenapa? Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara. Ya, sederhana sekali. Yesus mengasihi saya dan mengasihi saudara. Nggak ada kata-kata lain. Ya, kalau Yesus mengasihi saya dan saudara, semua diberikannya. Tubuhnya, darahnya, bahkan seluruh kehidupannya. Dan saat dia bangkit menjadi hidup kembali, kehidupan yang sudah dibangkitkan itu diberikan bagi kita. Amin. Amin. Nah saudara, hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Kalau kita mengingat kembali di bulan 1 awal kita atau di bulan Desember ya, ketika diberikan satu tema. Ya, tema khusus kita Agape Grace Family adalah Victorious Rising. Artinya kebangkitan di dalam kebangkitan yang berkemenangan. Nah, saudara, kalau saya kemarin saya kembali review video yang sudah tersimpan di Facebook kita, bahwa di sana dikatakan ada satu perkataan Yesus kepada Yairus yang anaknya meninggal. Dia bilang seperti ini, jangan takut, percaya saja. Amin. Saudara, yang namanya ketakutan selalu masih ada ketika kita masih ada di dunia ini. Ya, ada yang takut ular, takut katak, ada yang takut semut, ada yang takut apa lagi? Kecoa. Kemarin datang kecoa di tempat kami di asrama, aku ambil sapuku, hancurkan aja deh, keluar ya. Enggak perlu aku bilang, hai kecoa dalam nama Yesus keluar kau. Enggak, aku ambil sapu, ku sapukan, bukan ku sapu dulu Pak, ku ketokkan dulu kepalanya itu. Ku ketokkan dan ku buang kembali. Nah saudara, kalau ketakutan, yang namanya ketakutan, kita sebagai manusia selalu bilang wajar, oke saja ya kan. Karena memang yang namanya takut hantu ya, wajar karena kita alami ya. Saya bilang saya nggak takut hantu, tetapi kalau dibilang di belakang itu ada hantu, coba saya juga merinding saudara, merinding juga gitu. Karena kenapa? Kita masih mengenakan tubuh ya. Kalau saya masih ingat khotbah Bang Ari di youth kami hari itu, youth, dikatakan kita ini masih mengenakan tubuh yang lama. Kita memang sudah dilahirkan baru, tapi tubuh yang lama ini masih ada. Jadi ya namanya daging masih bisa merasakan takut gitu. Tetapi saudara, kita akan belajar hari ini. Saya ambil satu topik kita hari ini. Ketika saya ulang kembali
lihat, tonton kembali video waktu kita Natal itu, saya ambil satu topik seperti ini. Jangan takut, percaya saja. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, jangan takut, percaya saja. Nah saudara, yang aku pikirkan, jangan-jangan di antara kita justru nggak ada yang ditakutkan. Itu yang gue pikirkan. Nggak ada ketakutan, itu yang gue pikirkan. Hah? Rata aja. Dibabat aja gitu Pak. Jadi saudara, saya percaya kita masih mengalami yang namanya ketakutan. Ya. Tetapi yang namanya ketakutan tidak harus wajar-wajar saja dalam hidup kita. Tidak harus oke-oke saja. Banyak orang bilang, oke-nya itu, wajarnya itu. Ya, saya pun bilang seperti itu. Tetapi harusnya takut, khawatir, itu harusnya tidak oke-oke saja. Tidak harus kita bilang, ya wajarnya, takutnya aku. Karena kenapa saudara? Masalahnya adalah karena ketidakpercayaan kita pada firman Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar, saya akan bawa kita untuk melihat dalam satu firman. Pertama dari Yesaya 41 ayat 10 sampai 13. Yesaya 41 Sorry. Oke. Sekali lagi kita harus tetap menyemangati Parulian. Tetap belajar si Parulian. Yesaya 41 ayat ke-10 Yesaya 41 ayat ke-10 sampai dengan ke-13. Saya baca, sama-sama kita dengarkan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Ayat 12, engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Ya, saudara, ini jelas. Ketika saya baca firman ini, kenapa seringkali Tuhan dalam firman Tuhan, kalau kita baca, jangan takut, dan dia katakan, akulah Allahmu, bahkan ada akulah perisaimu. Kenapa kata-kata itu mu? Artinya diarahkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Artinya apa yang Tuhan katakan keuntungannya bukan untuk Allah, tetapi keuntungannya adalah untuk kita. Gunanya adalah, manfaatnya adalah untuk kita. Tetapi seringkali kita sebagai, bahkan sudah percaya gitu, sudah mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Kadang kita sebagai manusia lupa bahwa kita harusnya percaya kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan. Nah saudara, takut terjadi pertama sekali ketika ya, pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kenapa terjadi seperti itu Bapak Saudara? Karena Adam dan Hawa tidak percaya kepada apa yang sudah Tuhan katakan kepada mereka. Mereka lebih percaya kepada apa yang iblis katakan. Nah, itulah awalnya ketakutan itu Bapak Saudara. Ya. Harusnya Tuhan katakan seperti ini, datang si Hawa, enggak seperti itunya. Nah, rupanya si iblis lebih membohongi lagi. Oh iya ya, benar juga itu. Berbincang-bincang pula sama iblis. Coba bayangkan. Oh iya ya, oh. Terus kita putar-putar lah. Nah, kenapa saya bisa ngomong seperti ini saudara? Saya juga alami sendiri. Ya, saya alami. Ketika ada ketakutan kan, kadang
Saya takut akan masa depan bagaimana. Jujur saya berpikir saudara, ya ketika masih ada, ingat ya kita belajar ada imajinasi, jiwa, seluruh jiwa kita, ya, emosi, intelektual, memori, ya. Memori ini yang sering kadang-kadang, aduh iya ya, kita ingat-ingat masa lalu kan, akhirnya kita samakan juga dengan yang sekarang. Dan timbul ketidakpercayaan dan akhirnya kita jadi takut dan khawatir dan ragu. Demikian dengan Adam dan Hawa ini. Coba bayangkan ketika mereka tidak percaya dengan apa yang Tuhan katakan, kita bisa alami sampai sekarang Bapak Saudara. Sampai saat ini di dunia ini masih ngalami. Akibat ketidakpercayaan itu dunia ini jatuh dalam dosa. Dan lihatlah kekacauan di dunia ini. Saudara, kalau kita lihat keluar sana, kacau sekali. Ya, kacau sekali. Kalau saudara mungkin kalau terbuka hati melayani, mungkin di daerah pelosok atau bagaimana, bahkan tidak harus menentukan, bahkan orang yang sudah berkelimpahan dengan kekayaan pun pasti mengalami takut. Ya, takut mau kemanakan hartaku ini, coba bayangkan. Udah banyak harta pun takut, apalagi masa pandemi. Pas masa pandemi kemarin kan kita ada duser bersama dengan Pastor Olivia sama Pastor Daniel kan. Kebetulan hari itu saya diajak orang pastor untuk jadi tamu, bukan narasumber. Narasumber kan yang bertanya-tanya kan. Tamu, jadi tamu terhormat. Asik kali kan. Jadi saudara, saya bawa dalam satu firman, nanti akan kita lihat dan kita belajar bersama-sama di Kejadian 15. Ya, Abraham yang punya banyak harta, takut juga saudara. Takut dia. Ini hartaku nanti mau kukumanakan Tuhan katanya. Ya, berlimpahnya hartanya. Habis dia mengalahkan, habis dia dibawa Tuhan untuk mengalahkan raja-raja itu, ya kalau kita baca nanti, akhirnya hartanya berlimpah. Takut juga dia, Tuhan ini siapa yang mewarisi nanti, karena dia nggak punya anak. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada dia, keturunanmu nanti akan menjadi besar. Ya, tapi masih takut. Nah makanya saya bilang kita sebagai manusia wajar, mungkin kita alami ketakutan. Tapi jangan biarkan itu oke-oke saja, terus menerus. Amin. Kita bisa belajar dan melihat kepada firman Tuhan yang sudah terbuka bagi kita. Ya, kalau berapa minggu yang lalu ya, bulan lalu kan saya khotbah tentang ketika kita baca firman, keuntungan yang besar bagi kita Bapak Saudara. Ya. Makanya dikatakan kepada Yosua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil, engkau akan beruntung saudara. Mungkin saudara enggak melihat sekarang keuntungannya, paling tidak ada sukacita di dalam diri saudara, amin. Itu yang lebih sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kita baca di sebelum kita lanjut di ayat ini, kita buka Kejadian 15. Kejadian 15 ayat 1 sampai 11. Nah, saudara, dari sini kita akan belajar bahwa dalam ketakutan itu, tahu enggak saudara? Tuhan itu mau menjadi sahabat bagi kita. Amin. Sahabat. Kalau sahabat begitu dekat, ya. Tuhan itu bukan lagi sosok seperti yang mungkin pernah kita pikir, sosok sebagai raja yang berkumis. Sering saya bilang gitu, saya bilang seperti itu kan. Sosok sebagai raja yang berkumis, udah diputar gini, udah yang menakutkan itu. Terus dia berdiri, dia duduk. Oke. Ya Brisman, hari ini kamu sudah melakukan salah, maka kesalahanmu akan dihukum. Kamu harus, contohnya entah apalah, mengangkat air contohnya. Kalau kami di kampung dulu kan kalau dihukum ngangkat air atau dipukul, pernah dipukul dari kaki ini sampai ke atas sampai pingsan saudara. Pernah saya alami kayak gitu karena melakukan kesalahan.
Tapi Tuhan gak seperti itu. Tuhan kita tidak bisa kita samakan dengan perasaannya manusia, dengan sikap dan tindakannya manusia. Kita gak bisa samakan. Amin. Tuhan itu tetap dia dalam pendiriannya sebagai maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Dia gak suka dosa, gak suka. Tuhan gak suka dosa, saudara. Dia benci dengan dosa. Itu makanya dosa dalam diri kita ini dihancurkan di tubuhnya Yesus. Amin. Nah hari ini saudara, Tuhan itu bisa dalam ketakutan, kekhawatiran yang kita alami, Tuhan bisa kita jadikan sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, saya orangnya memang jujur lah, ya, untuk bersahabat dengan orang-orang. Kan kalau anak-anak muda ini sering bilang harusnya sebagai sebagai anak-anak muda kan harus punya teman yang bisa akrab kali. Saudara, saya akui saya nggak bisa terlalu gitu. Tetapi ketika saya tahu bahwa Tuhan bisa jadi sahabat saya, itu yang menjadikan saya hari ini, saya bisa bersahabat dengan orang. Ya, bahkan saya dulu orangnya takut dengan guru sekolah saya kan. Bukan, saya dulu pernah suka dengan seseorang, wanita kan. Ini pernah saya ceritakan sama Lia, pernah. Jadi jangan takut saudara, pernah. Ini masa SMA kan. Ketakutan ini kayak ini. Saya suruh kawan untuk panggil dia. Aku suruh dipanggil kan. Saat dipanggil, rupanya dia datang. Apa yang terjadi? Saya takut saudara. Takut. Saya nggak bisa hadapi gitu. Akhirnya yang saya lakukan, saya lari ke dalam kelas. Iya. Dan sampai kami tamat, kami nggak pernah bicara sekalipun. Betul saudara. Bahwa itulah ketakutan. Akhirnya ketika udah saya merantau ke Medan ini, dia chat di FB. Kutanya apa kabar? Dia bilang cinta bertepuk sebelah tangan. Oh iya ya. Aku nggak sakit hati, cuman haleluya. Maksudnya itulah dia gitu. Tapi sebenarnya ketika saya takut itu sebenarnya gak harus dipelihara. Ada tingkatan sampai hari ini saya gak takut ungkapkan perasaan saya kepada orang yang kukasihi. Saya gak takut. Ya, itulah keberanian sebagai seorang laki-laki. Amin. Amin. Oke, itu di situ aja udah. Oke, kita buka tadi di Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan ke-11. Nanti kalau bicara seperti itu, bapak-bapak yang udah tua sama ibu yang udah tua jadi mengingat masa lalunya. Aduh. Akhirnya yang lebih semangat bapak-bapak sama ibu-ibu. Oke, kita buka Kejadian 15, kita baca. Nah, saudara ingat kita akan belajar di sini bahwa ketika kita mengalami yang namanya takut, khawatir, kita akan bisa belajar bersama-sama untuk bersahabat dengan Tuhan. Melihat Tuhan itu sebagai sahabat kita. Saya baca perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Siapa ini? Paradai. Orang Damsyik itu. Ini bukan Paradai Bapak Saudara. Ini beda ya. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Lihat ada ketakutan Abraham di sini saudara. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikianlah orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu, menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?
Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Nah saudara, kalau kita baca ayat ini, kalau kita sama-sama renungkan saudara, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat dan belajar bagaimana persahabatan Tuhan itu dengan Abram. Abram, ini masih Abram namanya ya. Kenapa? Di sini si Abram ketakutan karena dia punya banyak, dia ketakutan bahwa nanti apa yang dia punya, apa yang dia miliki nggak ada yang mewarisi. Dia nggak punya anak. Nah, saya bilang tadi kan, kalau saudara, Bapak Ibu Saudara baca dari belakang di pasal 12, kalau nggak salah pasal 12, 13, di situ sudah dikatakan bahwa Tuhan sudah katakan, aku akan mengutus engkau dan keturunanmu akan banyak, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah janji. Nah, makanya ini kita bisa lihat bahwa Abram sebagai manusia tetap ada yang namanya ketakutan. Tetap, kita sampai sekarang pun saya bilang tadi bahwa kita tetap masih ada mengalami ketakutan, kekhawatiran. Tapi ingat, jangan jadikan sesuatu yang oke-oke saja. Ya, kita harus keluar dari sana. Kita harus belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Di sini Tuhan katakan kepada si Abram. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Nah saudara, di sini kita lihat persahabatan yang begitu erat. Ya. Sebelum Abram mengungkapkan ketakutannya, Tuhan sudah duluan untuk berfirman. Sudah duluan katakan, janganlah takut. Sebelum Abram ungkapkan, Tuhan bagaimana nanti gitu. Artinya Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan tahu. Ya. Nah saudara bersahabat, mungkin saudara pengen sekali, kadang kan kalau ada kekhawatiran, pengen sekali harusnya orang itu tahu lah. Apalagi orang yang kita kasihi, contohnya kan keluarga kita. Kita pengen dia tahu apa yang sedang kita takutkan. Dia nggak bisa masuk ke dalam pikiran kita saudara. Tetapi Tuhan, Yesus yang adalah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan kita. Bisa mengerti, memahami dan tahu apa yang kita alami. Amin. Nah saudara, saya percaya di tempat ini ada nggak yang pernah melihat Tuhan? Melihat Tuhan, lihat secara langsung. Kalau saudara lihat Tuhan secara langsung, hangus kita saudara. Hangus. Terbakar kita. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Tetapi bayangkan ketika saudara baca ini, Tuhan seperti datang kepada Abram, gitu, berbicara. Gitu. Jangan takut Abram, akulah perisaimu. Perisaimu, upahmu akan besar. Ketika dia katakan perisaimu, upahmu akan besar, itu merujuknya kepada Abram, Bapak Ibu Saudara. Ya, merujuknya kepada Abram. Keuntungannya adalah kepada Abram, mau dinyatakan kepada Abram. Nah saudara, dalam hidup kita seringkali kita berpikir bahwa ketika kita takut, kenapa kita takut? Karena kita tidak percaya kepada firman. Kita tidak mau lagi melihat kepada firman. Tidak lagi mau membuka firman. Kita hanya kadang menunggu, hari Minggu adanya. Hari Minggu ada yang sudah mempersiapkan. Ya. Akhirnya yang terjadi, cuman 1 minggu kita dengarkan firman. Kadang-kadang. Saudara, firman ini sudah dibukakan bagi kita untuk bisa melihat. Supaya ketika kita mengalami ketakutan, memori kita ini, imajinasi kita ini, intelektual kita ini bisa diingatkan oleh firman. Amin. Itu makanya penting membaca firman. Ya. Saudara boleh berbicara dengan cara bersahabat dengan Tuhan. Saudara, mungkin saudara di kamar, saya kadang mungkin di kamar kan, saudara boleh berjalan-jalan. Tuhan, ini loh Tuhan, aku gak tahu apa yang, aku mau seperti ini tapi gak tahu aku mau lakukan apa-apa. Tuhan bisa jawab sama kita. Tuhan bisa teguhkan hati kita. Kita jangan
kita nggak bisa membatasi Tuhan itu bagi hidup kita. Amin. Tuhan itu besar, Allah itu luar biasa, dahsyat Bapak Ibu Saudara. Ya. Tapi kenapa kita nggak bisa mengalami? Akhirnya yang ada takut, khawatir, ragu, bahkan udahlah cari komunitas yang lain. Kayaknya di komunitas gereja ini nggak bagus lagi. Kadang kita, karena kenapa? Kesalahannya bukan dari siapa-siapa, karena kita nggak melihat firman. Dan hari ini kabar baiknya Tuhan nggak menutup lagi firman bagi kita. Amin. Ya, dia nggak menutup lagi. Dia nggak, udahlah nggak bisa kita baca. Enggak, saudara. Itu makanya kepada Abraham, ketika Abraham mengungkapkan perasaannya seperti ini. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Ya. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Saudara, dia ungkapkan perasaannya sama Tuhan. Ya. Dan kalau saudara baca ini bukan satu ekspresi yang menuntut Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika saudara takut kadang dalam hidup kan, saya udah melayani begitu lama, kenapa saya begini-begini saja? Kenapa saya gitu-gitu aja gitu, gak ada perkembangan. Saudara gak perlu percaya apa yang intimidasi lakukan di dalam pikiran. Tapi perlu saudara lihat kepada firman kembali, amin. Lihat kepada firman. Kalau saudara gak tahu ini adalah satu firman, Tuhan katakan bagi kita hari ini ketika kita takut. Janganlah takut, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Dia hanya gak bilang akulah perisaimu, ditambahkan dikasih bonus saudara. Upahmu akan sangat besar, ditambah lagi. Tuhan kalau berbicara, dia nggak muluk-muluk. Dia apa adanya berbicara, tapi itu ketika dia bicara, dia akan menepati janjinya. Amin. Pasti dia akan tepati. Kalau saudara boleh baca nanti kisah si Abraham ini, sampai dia nggak masuk akal, udah tua gitu. Ya bayangkan, sekarang pun kalau seandainya kan tiba-tiba ada yang udah umur 80-an ya, si Sarah, 80-an, 90-an ya. Bayangkan kalau ada di keluarga kita yang udah umur 90-an melahirkan, kita kunjungi. Oke, Pak. Enggak kaget, enggak? Kaget kan? Ini umur 90-an melahirkan, Bapak Ibu Saudara, punya anak. Itu makanya kalau Tuhan sudah janjikan, dia akan menepati janjinya. Yang tidak masuk akal bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Amin. Yang mustahil bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Saudara, bagaimana mungkin? Kadang-kadang kan kita balikan lagi gitu, kita bolak-balik lagi. Kita percayalah dulu. Kalau seandainya berkata, apalagi begitu semangat kan. Tahu nggak? Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yes, amin. Pulang ke rumah, terus bagaimana kok begini terus lagi? Pulang, tidur lagi kan? Tidur lagi. Ya. Akhirnya kita lupa lagi. Itu makanya ketika kita lupa, perlu kita ingatkan kembali. Amin. Perlu kita ingatkan. Ingatkan baca firman Tuhan. Itu makanya Tuhan baik sekali saudara. Ketika si Abraham ini takut, di ayat 4 dikatakan, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan berkata lagi kepada si Abraham seperti ini. Demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, saudara, dia perjelas. Abraham. Ya, harusnya Tuhan kalau berbicara sebenarnya saudara, kalau dia katakan, itu akan pasti. Kalau dia udah bilang dulu dari sebelumnya kepada Abraham, keturunanmu akan besar. Ya. Tapi Tuhan begitu sayang, dia nggak menyalahkan. Gimana si Abraham ini nggak percaya apa yang ku bilang ke Abraham ini? Ya. Apa dia nggak percaya apa yang sudah kukatakan gitu? Tapi Tuhan enggak, dia mau ingatkan kita kembali, amin. Saudara, saat kacau pun, ya saya nggak tahu, saya pernah mengalami sampai kacau pikiran ini gitu. Ya, saya pernah mengalami sampai saya pikir, apa kayak gini ya ketika orang sudah kacau pikirannya akhirnya gila. Ya, saya pernah berpikir. Sampai berat gitu kan. Aku pun gak tahu masalahnya apa Bapak Saudara.
Apa yang ketika aku selesai kembali dengan masalah itu yang gue pikirkan, apa yang gue pikirkan tadi? Tak apa ya. Kadang gimana kita bilangnya? Mungkin saudara pernah mengalami lah. Ya. Ketika kita menakutkan sesuatu, nanti kalau masa depanku bagaimana gitu kan? Contohnya kami anak-anak muda lah ya. Kalau yang udah tua kan mungkin udah berpikir tinggal memberkati orang aja kadang-kadang ya. Kami anak muda berpikir, Tuhan gimana nanti gitu, sampai kacau di dalam pikiran ini. Ya. Tapi satu hal, ketika kita melihat, ya, kita sudah percaya. Kita bukan percaya karena apa yang kita lihat lagi. Amin. Kita percaya karena iman di dalam Kristus Yesus. Saat saudara takut, harusnya saudara lihat dengan cara iman di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya dibenarkan oleh karena iman. Terus bagaimana melihat dengan iman? Saudara, hari ini saudara duduk di tempat ini karena saudara percaya sama Yesus. Pernah melihat Yesus kah? Enggak pernah kan? Kenapa saudara percaya? Karena iman. Kalau saya tanya mana Yesusnya, tunjukkan wajahnya. Karena iman. Itu saudara. Pengharapan kita bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat. Saat saudara mulai olah ke dalam pikiran saudara, ke dalam pikiran kita mulai olah dengan cara melihat pada firman Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan akan membawa saudara seperti Abraham ini. Lanjut di ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah saudara, Tuhan dari ketakutan si Abraham dari hal yang ditakutkan Abraham, Tuhan memberitahu dengan cara sesuai dengan apa yang ditakutkan juga sama Abraham. Dia memperkatakan firman-Nya kepada Abraham dengan sesuai apa yang ditakutkan Abraham. Nah demikian dengan kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika apa yang saudara alami, ketakutan apa, Tuhan akan berbicara kepada saudara dari hal ketakutan itu. Ya. Dengan cara mengingatkan firman. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Tapi bagaimana Roh Kudus ingatkan? Karena kita nggak pernah baca. Akhirnya ketakutan makin membesar. Kekhawatiran makin membesar. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita sama-sama belajar. Ketika ada ketakutan, bicara sama Tuhan. Tuhan pasti akan bawa saudara sebagai sahabat. Ya. Saudara boleh bayangkan lah, gitu kan. Ibaratnya Tuhan itu di dalam kamar saudara. Mungkin dia gini saudara. Prisman, apa sih yang kamu takutkan? Gak usahlah kamu takut. Gak usahlah kamu takutkan itu. Apa jodoh? Gak usah kamu takutkan. Apa makanan? Gak usah kamu takutkan. Apa uang kuliah? Gak usah kamu takutkan. Oh iya Tuhan. Saudara, saat saudara mulai kita melihat pada firman, pikiran kita ini jernih. Dan keuntungannya pertama adalah membawa kesehatan dalam hidup kita. Karena kenapa? Ketika sukacita akan membawa kesehatan. Kalau saudara terus khawatir, ya ketika kami kemarin ada berbicara, khawatir itu pun tidak akan menambah apa-apa. Dan khawatir itu tidak akan mengurangi apa-apa. Ngapain harus saudara khawatir? Ya, khawatir kan? Bagusan saudara nggak usah khawatir. Memang begitu keadaannya. Kalau hari ini saudara sakit contohnya kan, sakit parah ini dibilang ada. Kami nonton semalam tadi malam kan, ada film di YouTube. Adalah seorang perempuan dia sakit kanker. Gak tahu lagi dengan hidupnya. Tapi saat dia melihat kepada firman Tuhan, ada orang yang memperkatakan firman kepada dia. Dia percaya. Dia jernih, akhirnya pikirannya jadi jernih. Dan itu yang membawa kesehatan, kesembuhan dalam hidupnya. Amin. Demikian dengan kita saudara. Ketika saudara mengalami ketakutan, bagusan saudara lihat kepada firman. Memang keadaannya gitu juga. Mungkin sakit, masih sakit. Mungkin keadaan saudara nggak ada uang lagi, udah kosong ini, udah mau buka dompet, digini-gini kan dibuka kan. Gak ada juga yang jatuh, saudara. Mungkin
Siapa yang pernah mengalami? Hah? Nggak pernah? Oh puji Tuhan, haleluya. Nggak pernah mengalami ya? Berarti luar biasa lah. Semua keluarga GF adalah keluarga diberkati di dalam nama Yesus, amin. Amin. Nah saudara, ketika takut dalam hal itu, ya ada ketakutan seperti itu. Kalau saudara pikir-pikirkan, selama saudara menghadapi, oke dari kita Victorious Rising kemarin ya, dari bulan Desember, ada enggak sesuatu yang saudara alami ketakutan? Atau kekhawatiran? Banyak. COVID, salah satunya yang umum kan, kita takut COVID kan. Kita ketakutan, aduh kalau kena COVID ini, matilah kita. Yang anak muda bilang, aku masih mau kuliah. Ada juga bilang, aku belum menikah. Ya mungkin saja, karena akhirnya itulah ketakutan kan. Tapi saudara boleh bayangkan dan renungkan sampai hari ini. Saudara boleh duduk di tempat ini, amin. Kalau saudara sempat demam tinggi hari itu kan. Saudara bisa lihat diri saudara, jujur saya lihat dari sini saudara. Saya menerawang begitu penuh dengan kemuliaan Tuhan, amin. Ya, mungkin ada yang ngantuk, itu kan wajah. Ada yang ngantuk bolehlah wajah, itu wajah kan. Wajah mengekspresikan rasa ngantuk. Aduh. Tapi saudara adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, amin. Saudara, kalau kita ubahkan cara berpikir kita seperti itu, ingat memori, imajinasi kita, intelektual kita isi dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan membuktikan keadaan kita akan baik-baik saja, amin. Akan baik-baik saja. Ya, ketika sakit tadi enggak sembuh-sembuh, Tuhan akan bawa saudara, mungkin dia akan, ya saat saudara bawa kereta, bawa mobil, ya kereta api. Orang Medan kan kereta api katanya. Makanya bingung kalau ada orang dari Jakarta datang ke Medan ini. Aku tadi naik kereta loh. Kereta. Di mana kamu parkirnya? Enggak, motor katanya, sepeda motor. Jadi saudara, kita coba ubah pikiran kita mulai hari ini, amin. Kita lihat Tuhan ini, mulai lihat Tuhan itu adalah sebagai sahabat. Ya, saat saudara mengalami ketakutan, lihat Tuhan itu sahabat saudara. Sahabat yang begitu akrab. Dia bisa mengerti saudara. Saudara mungkin gak bisa lihat dia sekarang ada di samping saudara. Saudara gak bisa lihat, tapi saudara bisa merasakan ada sukacita. Ketika saudara kita arahkan pikiran kita kepada firman kembali. Amin. Banyak sekali firman. Di dalam firman Tuhan sudah banyak dikatakan, akulah kepunyaanmu, akulah Allahmu, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar, aku akan menolongmu, aku akan menyertaimu, ya, aku akan menyiapkan rancangan-rancangan yang baik bagimu saudara. Amin. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, penuh pengharapan. Ayo saya ajak teman-teman semua yang ada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mulai memandang kembali. Oke, keadaan kita pasti akan ada hal yang gak baik-baik saja. Ya, pasti ada hal-hal yang akan kita hadapi sangat menakutkan. Ya, ingat Yairus saudara, sampai anaknya sudah mati. Bagaimana kalau saudara ada di posisi seperti itu? Ya, anaknya sudah mati, tetapi dia datang kepada Yesus. Ketika dia datang kepada Yesus, datang lagi orang katakan, gak mungkin lagi loh Yairus, mana mungkin lagi anakmu bisa hidup. Dia udah mati, gak usah lagi susah-susahkan Yesus itu katanya. Mungkin ada dalam pikiran saudara ketika saudara mengalami suatu ketakutan, banyak sekali intimidasi. Tapi boleh ambil ketenangan, amin. Tenang, lihat kepada firman kembali. Ya, saudara, apapun itu, ketakutan apapun, kekhawatiran apapun, ingat, biasa kita mengalami, wajar saja. Tapi jangan biarkan itu selamanya jadi biasa terus di dalam diri kita. Amin. Dan saya percaya ketika saudara lihat firman, itu akan mengubahkan ketakutan saudara itu menjadi keberanian. Nah saudara, kalau masih ingat khotbah pastor kita, Pastor Is, lawan kata daripada takut itu biasanya berani kan. Tapi kita sebagai orang yang ada di dalam Kristus, kita nggak takut hari ini bukan lagi karena kita seorang pemberani. Di luar sana orang nggak perlu Yesus untuk menjadi orang pemberani. Tapi kita
tidak takut karena kita tahu kita adalah orang yang dikasihi. Amin. Saudara boleh cek di luar sana banyak sekali. Mereka nggak perlu Yesus untuk menjadi seorang pemberani. Nggak perlu mau jadi pemberani apa. Nggak perlu Yesus. Bisa kok, bahkan lebih berani daripada kita. Orang yang sudah percaya. Tetapi kita hari ini, kita nggak takut lagi. Karena kita adalah orang, kita tahu kita adalah orang yang dikasihi. Amin. Saudara boleh katakan, bagaimanalah kehidupan ini kok gini-gini terus. Saya udah maunya Tuhan melangkah dalam apa yang Engkau mau lakukan bagiku. Saya udah ada gitu di dalamnya. Tapi kenapa keadaan saya seperti ini? Kita bisa lihat lagi. Ya, kita lanjut di ayat 6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah saudara, katakan lalu percayalah Abraham. Ketika saudara percaya, itu akan diperhitungkan bagi saudara menjadi kebenaran. Saudara, bagaimana saudara percaya kepada Tuhan? Ya, kalau iblis, tahu nggak iblis? Iblis itu percaya ada Tuhan, tapi tidak percaya kepada Tuhan. Saudara dan saya berbeda. Saudara percaya kepada Tuhan. Kalau iblis itu percaya ada Tuhan, tapi dia nggak percaya kepada Tuhan. Maksudnya saudara, dia nggak percaya Tuhan itu dapat melakukan hal-hal yang baik. Justru dia menginginkan hal-hal yang jahat. Tapi saudara berbeda. Karena saudara sudah percaya, kepercayaan saudara melihat Tuhan itu dapat melakukan hal yang baik di dalam diri saudara. Amin. Ya, kalau saudara baca di Alkitab, iblis itu percaya ada Tuhan, ada. Tapi bukan hanya percaya saja seperti itu. Tapi percaya bahwa dia dapat melakukan hal yang besar dalam hidup kita. Amin. Seterusnya lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Nah saudara, kalau saudara kita baca ini kembali, tadi kan dia berbicara tentang keturunan. Dia mengingatkan keturunan si Abraham. Pasti ada keturunanmu, gak usah kamu takut lah. Pasti ada keturunanmu, gak usah kamu takut, katanya. Dia gak lanjut lagi dengan hal itu. Dia akan lanjut dengan hal-hal yang lain, Bapak Ibu Saudara. Demikian dalam hidup dia, katakan lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Dia mau lanjutkan dengan apa yang mau dia lakukan lagi kepada Abraham. Kalau dia udah bilang pasti ada keturunanmu, itu pasti. Demikian kalau kita lihat firman hari ini, kalau dia udah bilang apa yang firman katakan tentang diri saudara sebagai orang percaya, itu yang akan pasti terjadi. Kapan terjadi, saudara gak perlu tahu. Tuhan yang tahu akan melakukannya. Jalani hidup, berjalan saja, dan saudara ketika saudara berjalan, saudara tahu bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan saudara. Dia ada tinggal, bukan hanya di luar saudara, dia menuntun saudara dari dalam. Amin. Dari dalam, oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dia menuntun. Bahkan dia mengajari. Ya, bersahabat dengan kita saudara. Memeluk saudara. Ya. Saya pribadi pernah berpikir Tuhan, di kamar gitu. Saya berpikir, Tuhan tolonglah peluk aku gitu. Gak apa-apa saudara. Saudara boleh berkata seperti itu. Tuhan tolonglah peluk aku. Saat saudara mengalami ketakutan. Tuhan gak akan bilang, kau bagaimana kau kupeluk itu. Ada-ada saja. Gak mungkin Tuhan bilang gitu saudara. Kau, apalagi kalau kan kita kenal Tuhan itu adalah pria kan. Kita bilang laki-laki. Datang perempuan, tolonglah Tuhan peluk aku. Mungkin gak Tuhan bilang samamu, kau ada-ada aja, kau kan perempuan. Gak mungkin saudara. Kayak bahasa Batak ya. Nah saudara, Tuhan sayang sama saudara. Cinta sama saudara, amin. Kalau dia bilang cinta dan sayang sama saudara, gak ada lagi kata-kata yang harus dirangkai. Cukup saudara lihat, dia memberikan nyawanya bagi kita. Dia tidak menyayangkan nyawanya. Ya, apalagi yang mau dia berikan. Tinggal sekarang, makanya banyak orang berpikir bahwa dosa belum diampuni. Ketidakpercayaan kepada apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang kita ada masih berpikir bahwa masih banyak dosaku. Gak layak aku.
Padahal Tuhan sudah katakan, Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib untuk melayakkan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan sudah layakkan kita. Tapi kadang masih manusia berpikir, bagaimana mungkin Tuhan? Aku kan semalam baru berbuat dosa. Baru memaki contohnya. Baru khawatir. Baru takut. Saudara, kalau saudara akan terus berpikir seperti itu, saudara nggak akan melihat Tuhan lebih dalam lagi. Ya, melihat Tuhan, melihat apa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan apa yang mau Tuhan kerjakan. Kita akan terus maju, amin. Kita nggak mentok saja di situ. Tuhan nggak mau gitu. Dan saudara ingat, Tuhan tidak selalu tertarik untuk mengubahkan keadaan kita. Tapi Tuhan lebih tertarik untuk saudara dalam keadaan yang menakutkan itu, saudara akan melihat dan percaya kepada Dia. Amin. Tuhan kadang-kadang tidak mau mengubahkan orang yang paling kamu benci itu, yang menjengkelkan itu contohnya. Ya. Tuhan kadang tidak rindu untuk mengubahkan tante, paman, tulang yang kadang, atau bapak kita yang begitu menjengkelkan itu kadang-kadang. Tuhan kadang nggak mengubahkan itu. Ya. Tapi Tuhan mau ketika kita lihat pada Dia, karena Dia yang mampu mengubahkan. Amin. Dia yang sanggup mengubahkan. Dia yang sanggup melakukan. Saudara kita nggak sanggup melakukan untuk mengubahkan. Ya, mengubahkan keadaan situasi yang sedang kita alami. Tapi ketika firman itu berkata pada keadaan kita, maka firman itu berkuasa untuk mengubahkan. Amin. Saudara, ayat 9, firman Tuhan kepadanya, ayat 8 masih. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Lihatlah saudara, masih bertanya lagi si Abram kan? Ya. Saudara boleh bertanya kepada Tuhan terus, boleh. Tapi jangan mulai karena menuntut, dengan emosional yang menuntut. Tidak saudara. Saudara, saat saudara bertanya, bersahabat dengan Tuhan, bukan lagi dengan emosional yang menuntut. Tuhan, gini-gini terus kehidupanku. Bagaimana? Kamu bilang kemarin ada firman, aku akan diberkati. Tapi lihat, aku pun hari ini lapar. Coba bayangkan. Aku hari ini pun belum melakukan apa, belum kulihat engkau akan mempersiapkan mungkin kita merindukan punya rumah contohnya kan. Mana ada. Tapi kalau saudara masih mengalami seperti itu, saudara boleh berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan, aku tahu kamu menyediakan. Terus bagaimana Bagaimana caranya aku boleh melihat? Boleh saudara katakan kepada Tuhan. Tuhan tidak menolak saudara. Amin. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2 lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Saudara, saat saudara sudah lihat firman, ada perintah-perintah di sana. Ya saudara disuruh untuk melakukan pekerjaan dia, lakukan. Amin. Saudara di sini disuruh si Abram, ambil ini, ambil itu. Abram mempersiapkannya. Dan saat saudara sudah masuk di dalam, mungkin paling kita tahu kan di dalam pelayanan hari ini. Ya, saudara melayani. Saat saudara sudah masuk, sudah mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Perintah Tuhan itu tidak susah Bapak Ibu Saudara. Amin. Karena kenapa? Dia yang melakukannya bagi kita. Tapi saat saudara masuk, mungkin ada intimidasi kepikiran kita. Seperti si Abram ini. Apa yang dia lakukan? Dia mengusir burung-burung itu. Demikian dengan kita. Apapun yang kadang mengintimidasi, cara kita mengusirnya, lihat kembali kepada firman. Amin. Hanya firman Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin nunggu-nunggu Tuhan, datanglah. Tiba-tiba dia datang, terbakar saudara.
hari ini kita punya waktu, saudara bisa berdoa. Amin. Saudara bisa berdoa. Ada yang susah saudara alami. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati saudara. Ya, Tuhan, gak baik lagi, aku gak sanggup dengan keadaanku. Boleh saudara, Tuhan itu baik, sangat baik. Saat saudara mulai lihat kepada firman, saudara, intimidasi itu akan terusir dari jiwa kita. Dan lambat laun, lama-lama itu akan tidak lagi menguasai pikiran saudara. Amin. Saudara menjadi orang yang akan tegar. Ya, mulai dari kesengsaraan, saudara menjadi tekun. Saudara menjadi apa yang kita baca di Roma kemarin. Ya, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji, punya integritas kembali. Ketika saudara ada menghadapi intimidasi, saudara sudah percaya, aku gak percaya lagi kepadamu iblis, apa intimidasimu itu. Ya, bahkan saudara gak perlu lagi bertanya, saudara akan menjadi orang yang sukacita menjalani kehidupan. Amin. Karena saudara sudah teruji. Sudah teruji. Saudara gak akan teruji ketakutan. Tapi ketika ada ketakutan dan kekhawatiran, disitulah cara terbaik untuk saudara bisa teruji. Amin. Itu cara untuk teruji. Kita gak bisa bilang di dunia ini ketika kita ikut Tuhan, udah gak ada lagi, bebas semua. Gak ada lagi, justru kita akan seperti di awan-awan. Gak lagi saudara, bukan seperti itu. Justru ketika ada, karena saudara adalah orang percaya di dalam Yesus, amin. Saudara orang percaya, ya. Saudara akan mungkin mengalami kesengsaraan, tapi akan menimbulkan ketekunan. Dari ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan dari tahan uji, pengharapan saudara akan dinyatakan. Amin. Dinyatakan bagi saudara. Saudara, kalau apa yang saudara rindukan selama ini, ya, merindukan apapun, keluarga dipulihkan, keadaan ekonomi dipulihkan, ya. Bahkan saudara, kalau keadaan ekonomi pun sudah dipulihkan, keluarga dipulihkan, masih terus juga ada ke depan masalah. Tapi saudara, ketika kita ikut Tuhan, bukan itu sebagai alasan bagi kita. Ikut Tuhan supaya ekonomiku dipulihkan, keluargaku dipulihkan. Saat saudara keluarga ekonomi, keadaan situasi sulit saudara tidak pun dipulihkan, saudara tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Maka hal itu akan diperhitungkan sebagai kebenaran bagi diri saudara dan saya. Biasa di dunia ini. Pasti ada masalah. Selesai, saudara akan bahagia ketika selesai masalah saudara. Ya, apapun yang paling menakutkan selesai hari ini. Tapi rupanya datang lagi besok. Khawatir lagi saudara. Khawatir nggak menambahkan apa-apa. Takut pun nggak menambahkan apa-apa. Tapi saudara, saat masih ada terus berjalan, amin. Terus berjalan sama-sama. Saudara, saya pribadi, saya juga alami ketakutan, kekhawatiran. Saya alami. Dan saya percaya bahkan pastor kita pun masih ada mengalami ketakutan, kekhawatiran. Ya. Tetapi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, apapun situasinya, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Sekali dia percaya, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Ingatkan diri saudara, ya, apapun ke depan, kita adalah orang-orang yang hidup di dalam victorious rising. Kebangkitan-kebangkitan yang berkemenangan, saudara. Percayalah saudara, justru kalau saudara alami masa sulit itu, itulah waktunya saudara akan dibawa ke hal yang Tuhan persiapkan lebih baik untuk mendidik kita, mengajar kita. Amin. Itu pasti akan mengajar kita. Saudara, hari ini ingat bahwa Tuhan itu pasti melaksanakan kehendaknya. Lihat si Abraham yang kita bahas tadi. Ada enggak diberikan keturunannya? Ada. Bahkan sampai sekarang kita boleh ingat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya. Tahu semua lagunya? Enggak usah lah. Nanti saudara jadi melompat-lompat. Tapi saudara, boleh kita baca kembali Abraham itu. Abraham. Ya,
keturunannya pasti. Bahkan dia harus hadapi sampai sedikit lagi mau dihabiskan anaknya, mau dibawa sebagai persembahan, korban. Tapi Tuhan tetap setia, amin. Kalau sudah Tuhan katakan, mungkin bayangkan kalau di posisi saudara, udah diberikan, dijadikan korban lagi. Bagaimana coba? Saudara, ini mengingatkan saya juga. Ya, mungkin dalam situasi yang kita hadapi, yang sulit, sudah dijawab oleh Tuhan. Rupanya ada lagi nambah. Bukan makin mudah, makin berat pun makin sulit mungkin kan. Tapi lihat si Abraham. Lebih-lebih kita sekarang. Ya, karena di dalam Kristus Yesus kita sudah diperuntukkan sebagai orang yang benar. Kebenaran itu sudah diberikan bagi kita. Amin. Kita dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus Yesus. Iman melihat kepada Yesus, percaya. Ya, bukan hanya percaya saja, iya aku percaya loh ada Tuhan. Iblis pun bisa percaya. Iblis bisa percaya ada Tuhan. Tetapi kita memilih untuk percaya kepada Tuhan. Bukan hanya saja Tuhan itu ada, tapi Tuhan nyata menolong kita. Amin. Bukan hanya percaya ada Tuhan, ada. Kita sembah, kita datang ke gereja hari Minggu, kita berdoa. Saudara nggak lihat Tuhan, tapi percaya Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Amin. Nyata. Ya, itu yang firman Tuhan katakan hari ini. Pasti dia akan melaksanakan kehendaknya dalam hidup kita. Ya. Kalaupun hari ini sesuatu belum terjadi, ingat saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati bagi kita. Amin. 2000 tahun yang Yesus sudah mati bagi kita. Dia berikan nyawanya. Ya. Masih terus sulit saudara hari ini. Ingatkan diri kembali. Ya. Ingatlah kembali 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati bagi kita. Apa yang sudah dia lakukan? Apa yang sudah dia kerjakan? Ya. Dia sudah berikan semua kehidupannya bagi kita. Akhirnya kita boleh jalani hidup kita hari ini. Amin. Saudara, terakhir saya mau katakan, Tuhan peduli akan hidup ini, saya tulis tadi ya. Tuhan peduli akan hidup kita. Namun apakah kita peduli akan kehendaknya atas hidup kita? Dan jangan selama ini kita hanya menuntut saja. Saudara, bahkan saat saudara menuntut pun Tuhan tidak benci sama saudara. Dia tetap sayang, amin. Tapi kalau saudara harus menuntut, susahnya ke siapa? Ke kita. Susahnya ke kita. Saudara hari ini Tuhan sudah, kepedulian Tuhan sudah dihabiskan bagi kita. Sudah dihabiskan sehabis-habisnya bagi kita. Hari ini kita mulai melihat, buka diri untuk peduli akan kehendaknya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Peduli, saudara hanya peduli. Peduli, itu yang Tuhan mau. Hanya saudara pedulikan saja. Karena dia yang melakukan Bapak Ibu Saudara. Saudara berjalan. Dia sudah peduli dengan hidup kita. Dia sungguh baik, sangat baik. Teramat baik. Amin. Saya undang teman-teman pemain musik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, firman